menguatkan bahwasanya negeri Sabah itu ada di Nusantara, itu contohnya apa? Silahkan kalau mau memeriksa lebih lanjut itu di ujung paling timur Pulau Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ikhwani rahimakumullah. Salam rahayu semuanya dimanapun berada. Jazakumullah khairan, jazakumullah khairan semua ikhwan yang masih stay nunggu konten-konten sate batik, selalu mendukung, dan terima kasih saya ucapkan sumpah ke semuanya, khususnya yang mungkin sudah ikut kegiatan-kegiatan yang ada di santri batik ini, yang lewat online ataupun dohir, yang nyata ataupun yang goib. Jadi alhamdulillah ini beri kesempatan untuk bisa hadir lagi, belum mau track panjang, beberapa mau bikin konten. Jadi ini coba kita akan menguak tentang negeri Sabah ya. Jadi hewan-hewan terus disupport channel-channel santri batik di videonya. Jadi yang lebih aktifnya santri batik di Facebook, jadi silakan yang punya Facebook bisa dihampiri, di follow, diikuti Facebook Kang Ibnu Al-Husaini. Jadi langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dhulifo qaidihim Tijim sang yang nurcahayani nirwana Goib jin Nabiullah Sulaiman yang mengikuti alur perjalanan, tahu tentang negeri Sabah, yang mengetahui, yang mengikuti perjalanan beliau. Goib jin atau goib apapun yang terkuat ya Allah, mungkin sang yang nurcahaya nirwana, kari hadir Allah masuk singkat dalam jasad ini. Jangan lupa untuk diparkir. Parkir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Her, masya Allah. Ini bangsa apa, dari mana, namanya siapa? Monggo perkenalkan diri. Saya bangsa jin yang sudah berumur sangat-sangat tua, berasal dari tanah Nusantara ini. Yang ada di tanah Nusantara ini. Ya. Ngapunten. Mohon maaf juga untuk suaranya lebih dikeraskan. Ya, sedikit dikeraskan biar lebih terdengar dengan jelas. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya adalah bangsa jin yang berumur sangat tua. Sudah sejak zaman dahulu mengikuti perjalanan Nabi Sulaiman. Saya berasal dari Nusantara ini. Berasal dari Nusantara ini. Negeri ini. Di negeri ini.
Iya. Nah, ini boleh bertanya-tanya kan? Silahkan. Jadi sudah mengikuti Nabiullah Sulaiman dari mana? Bisa diceritakan kejadian-kejadian yang Nabiullah Sulaiman ini, kisah-kisah beliau apa? Dari perjalanan beliau khususnya ke negeri Sabah. Gitu kan. Iya, saya dulu itu mengikuti Nabi Sulaiman karena beliau itu memanggil. Dulu itu kan terkenal sekali. Ya. Ada kerajaan besar di sini, di bumi Nusantara ini. Bumi Nusantara. Nusantara. Kerajaan Sabah. Loh, kerajaan Sabah ada di Nusantara? Iya, saya ini kan jin dari Nusantara. Jadi saya tahu pasti itu benar-benar terjadi di sini. Kerajaannya itu tepat di Nusantara ini, tidak jauh dari sini. Negeri Sabah ada di Nusantara. Bumi Nusantara dulu. Nah, dulu. sampean bilang seperti itu, negeri Sabah ada di Nusantara. Dalihnya apa? Yang menguatkan bahwasanya Nusantara ini negeri Sabah. Itu sudah sangat-sangat tua. Negeri ini itu dulu sekali itu sudah ada. Jauh sebelum peradaban di luar sana itu di sini sudah ada negeri Sabah. Dulu itu kan peradaban besar itu hanya di Nusantara ini. Lalu menyebar perlahan-lahan ke sana, ke penjuru barat. Lalu menyebar lagi ke penjuru sebelah utara. Dulu yang besar hanya itu. Nah, kalau dikategorikan negeri Sabah itu ada di Nusantara, Ya, posisinya negeri Sabah tepat di pulau yang sekarang jadi kecil ini. Dulu sekali, zaman dahulu itu pulau ini yang kalian tempati itu besar. Pulau Jawa. Pulau yang sekarang dinamai Jawa ini dulunya besar sekali. Besar. Tidak seperti yang sekarang. Karena sekarang sudah terendam lautan. Ya. Dulu di sini itu sangat-sangat subur dan kaya. Banyak manusia dan juga hewan hidup berdampingan. Mereka punya peradaban, dalam arti bukan manusia-manusia yang terbelakang. Dan saya sendiri penyakitan atau tidak layak untuk dimakan manusia, nanti kan disedekahkan begitu saja ke harimau itu. Makanya harimau zaman dulu itu bisa besar-besar. Harimau besar-besar tapi tidak mau menyerang manusia. Dulu karena hidup berdampingan tadi. Lalu ya seperti yang sekarang itu kan, sekarang kan sudah tidak ditemukan lagi karena memang ada unsur ya manusia yang pewaris-pewarisnya itu malah tidak bisa hidup berdampingan dengan alam lagi. Tidak seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu hidupnya itu serasi dengan alam. Jadi antara manusia zaman dulu itu tidak serakah. Nah, terus kerajaan negeri Sabah ini kan identik dengan Ratu Bilqis. Iya. Terus dan kerajaannya sendiri, kerajaannya kan dikisahkan itu marmernya itu seperti ada air gitu kan. Jadi air itu seakan-akan itu itu bukan ya? Itu ketika sudah dipanggil. Ya, ketika sebelum bertemu Nabi Sulaiman itu belum ada tegel yang tembus sampai terlihat airnya, belum. Oh ya. Iya, karena di sini itu menyatu dengan alam. Kita itu maksudnya manusianya, bukan saya kan jin. Dulu ketika manusia zaman dulu itu hidup itu ya mereka tinggalnya lebih ke itu alami, itu membuat iya. meninggali tempat-tempat yang sudah ada kayak goa seperti itu. Iya.
lupa saya. Jadi yang datang itu Ratu Bilqis ke Ratu Bilqis Singgasana. ke Singgasana Nabiullah Sulaiman. Nabi Sulaiman. Oh, tadi yang baru saya itu ya. Iya, nanti baru setelah dipanggil itu menunjukkan tanda-tanda kenabiannya itu ya seperti itu. Karena waktu pertama kali itu kan belum percaya. Iya. Karena orang-orang Sabah itu kan mereka juga sakti. Sakti. Iya, jadi ketika menemui orang yang sakti itu tidak serta-merta langsung oh ini seorang apa itu namanya spesial lah, atau istilahnya itu orang pilihan yang ada hubungannya dengan sana penjuru langit sana kan, sang pencipta yang sesungguhnya. Makanya kan diberikan tanda-tanda kenabian seperti itu tadi, seperti yang yang sudah diriwayatkan sebagaimana di kitab suci umat Islam. Jadi bentuk peninggalan apa maksudnya yang buat menguatkan secara apa namanya asumsi ini itu kan obrolan kita hari ini yang menguatkan bahwasanya negeri Sabah itu ada di Nusantara, itu contohnya apa? Silahkan kalau mau memeriksa lebih lanjut itu di ujung paling timur Pulau Jawa itu tengok sendiri bagaimana alam itu hidup harmonis dengan manusia. Bahkan dunia gaib pun harmonis di sana. Di ujung paling timur itu istana jin ada, hewan-hewan juga hidup makmur di sana. Bahkan orang yang datang ke sana harus mematuhi tata krama yang tidak tertulis, supaya hidup apa itu ya seolah-olah memasuki ke masa lalu. Jadi kalau ada orang datang ke sana itu harus mematuhi tata kramanya dulu. Jadi tidak boleh sembarangan, tidak boleh berbuat serakah atau menangkap hewan-hewan yang ada di sana. Silahkan datang sendiri. Kalau di sana itu punya hati yang serakah itu nanti dijauhi sama hewan-hewan di sana. Tapi kalau hatinya ikhlas atau bersih, nanti hewan-hewan itu tidak takut lagi berkumpul. Karena kan dipanggil itu sini apa? Nurut hewan-hewannya itu di sana masih banyak rusa. Manusia kalau punya hati yang ikhlas di sana itu nanti dihormati oleh seluruh makhluk hidup, baik dia dari golongan nyata maupun dari golongan gaib. Tapi kan sekarang manusia sudah tidak bisa melihat bangsa-bangsa yang seperti saya ini. Tidak seperti orang terdahulu bisa melepaskan sukma. Melepaskan terus sukma. Ini dalam kisah negeri Sabah ini ada rajanya. Iya. Nah, kisah raja negeri Sabah ini seperti apa? Rajanya itu dulu sekali, dulu. Nah, ini juga konon katanya sekali. Juga beliau Ratu Bilqis ini adalah keturunan jin. Jin. Wah, sebenarnya itu agak susah diceritakan ini. Tapi diceritakan. Itu rahasia nenek moyang saya juga karena itu. Rahasia ya. Tapi kalau sedikit saya kasih sedikit kasih ya, sekedar kisah, mungkin saya masih sedikit membuka mau ya, maksudnya sedikit ya, aja sedikit yang aja. Boleh diceritakan, yang tidak boleh yang nggak usah diceritakan. Jadi pada zaman dahulu kala, dulu sekali itu kan negeri Sabah itu kan masyarakatnya itu kan hidup dengan alam, itu kan suka berburu. Suka berburu itu kan menelusuri hutan-hutan. Suatu saat itu kan sang raja itu semacam capek atau mau istirahat setelah lelah berburu itu kan mencari sendang untuk menyuci badan atau siraman. Nah, ketika mau siraman itu kan mencari sumber mata air. Ternyata itu kan yang dicari itu malah ternyata tidak sengaja menemui perkampungan di tengah-tengah hutan. Di sana itu ada tidak banyak tapi ada beberapa penduduk di sana. Lalu karena sang raja ini disegani dan dihormati, itu akhirnya oleh penduduk sekitar itu waktu itu kan penduduknya itu kan sebenarnya itu dari golongan saya.
Sebenarnya kalau orang biasa itu tidak sanggup melihatnya, karena ini rajanya itu seperti yang saya sebutkan tadi, punya hati yang bersih. Niatnya itu kan dia masuk ke hutan bukan untuk merusak, tapi dia mencari hewan buruan. Tidak ada maksud serakah untuk merusak alam. Itu hatinya bersih, dan juga dia sang raja, kami juga tunduk dan menghormati lah. Jadi kami menampakkan diri sebagai penghormatan karena sang raja sudah berkunjung ke tempat kami, kekuasaan wilayah di hutan itu. Akhirnya ada yang salah satu itu, ada yang ternyata sang raja itu ada yang suka sama salah satu penduduk dari dunia kami itu. Lalu akhirnya dipinang oleh beliau, di istilahnya itu ditembung lah, kalau bahasa kalian sekarang itu kan ditembung dengan ayahandanya yang itu putri tadi, yang di apa itu ya, ditaksir lah, ibaratnya begitu. Lalu setelah itu kan akhirnya sang ayahandanya sang putri waktu itu, singkatnya ya, saja memperbolehkan, mengizinkan, ya udah, karena sebagai tanda penghormatan ini silahkan, bolehlah ini dinikahi, dijadikan permaisuri atau istri, tapi dengan syarat tidak boleh banyak tanya sesuatu yang dilakukan oleh putri atau anak sang raja tersebut, sang ayahanda dari dunia kami itu. Lalu suatu hari kan karena sudah menikah kan punya momongan atau keturunan, tapi kan dia tidak murni manusia, dan kepada sang putri itu yang sudah menjadi istri raja itu kan dipesani supaya kalau keturunannya itu lelaki atau laki-laki itu supaya dikirim ke alam kami. Ya syaratnya ya seolah-olah itu kejam, memang dibunuh, tapi itu sebenarnya hanya memindahkan alam saja. Karena kalau laki-laki dari golongan campuran antara manusia dan jin itu bisa berbahaya. Karena itu makanya dipindahkan alamnya ke alam yang seharusnya. Tapi kalau perempuan itu kan kami itu tidak apa-apa, tidak masalah, boleh untuk hidup, dibiarkan, tidak apa-apa. Karena kalau perempuan itu kan punya perasaan yang lembut, jadi dia pasti suatu saat akan ditundukkan oleh orang yang punya daya linuwih, yang mampu menguasai, menyatukan antara dunia gaib dan dunia nyata. Dengan ya siapa lagi kalau bukan Kanjeng Nabi Sulaiman yang menguasai seluruh alam semesta di masanya itu. Singkat cerita seperti itu. Kanjeng Nabi Sulaiman akhirnya dia mengetahui keberadaan sang Ratu Bilqis melalui perantara penduduk yang ada di negeri Sabah. Oke. Jadi secara keturunan memang dia keturunan jin, tapi jin yang sudah berwujud manusia. Tapi manusianya ini sudah ada ya manusia, tapi bukan manusia yang seutuhnya. Manusia yang sifatnya itu sementara. Jadi ketika ada sesuatu pantangan yang dilanggar, dia akan kembali ke alam kami lagi. Oh, berarti bagaimana kayak kisahnya ini nih, Joko Taro. Ya agak berbeda sedikit. Maksudnya kan cara ininya hampir sama. Kalau ada pantangan yang dilanggar nanti, karena dia bukan manusia sejati, itu pasti akan kembali ke alam yang seharusnya. Kalau pantangannya dilanggar. Oke. Ya, singkatnya seperti itu. Mungkin cukup dulu, nanti suatu saat kita akan bahas lagi tentang Baginda Ratu Bilqis. Insyaallah jika ada kesempatan nanti. Silakan. Terima kasih atas kehadiran waktunya. Semoga jadi tambahan wawasan, keimanan, ketakwaan kita semua yang mendengarkan. Bahwasanya negeri kita, negeri Nusantara ini negeri yang besar, itu kan secara aslinya.
Terima kasih, silakan kembali ke tugasnya, ke kediamannya, ke tempatnya. Salam untuk yang ada di sana semuanya. Monggo. Akan saya sampaikan nanti pada seluruh penghuni di ujung timur Pulau Jawa ini. Terima kasih sudah memanggil saya kemari. Mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin ini yang saya tangkap ya, yang saya tangkap dari pembicaraan saya tadi, bahwasanya salah satunya kenapa kok negeri Sabah itu ada di Indonesia, ya salah satunya itu kan tadi tentang hal gaib Nusantara ini kan ya luar biasa, dan gaib Nusantara ini luar biasa, dan yang masih utuh kelestariannya, hutan-hutannya itu kan sampai ke detik ini ya di Banyuwangi sama di Ujung Kulon yang masih benar-benar secara ininya kan masih asri, tidak bisa terjamah. Bahkan beberapa ahli spiritual yang mau menembus ke sana pun susah untuk nembusnya kalau tanpa ada bahasanya secara diizinkan oleh penghuni atau yang meninggali, yang menempati di kedua hutan ini, gitu kan. Jadi intinya tetap jadi penonton yang bijak. Ini cuma asumsi kita pribadi. Jika ada salah kata ya dimaafkan, anggap hanya hiburan semata, bukan sebagai dongeng kisah masa lalu kan gitu. Jadi jika ada salah luput kata, tingkah perilaku tidak berkenan, dimaafkan. Sekian dari saya, dari semua ini tim Santri Batik, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya.